Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafelia Audina Windartia akan menjelaskan salah satu tugas dari perencanaan bangunan pengolahan air minum, yaitu Detail Engineering Design, khususnya unit flokulasi. Flokulasi merupakan pengadukan lambat dengan tujuan untuk mencampurkan dua zat atau lebih untuk memperoleh campuran yang homogen dan memperoleh keadaan yang turbulen. Pengadukan sendiri berdasarkan metodenya terbagi menjadi tiga, yaitu mekanis, hidrolis, dan pneumatis. Untuk perencanaan ini, saya menggunakan pengadukan hidrolis. Desain kriteria yang saya gunakan untuk merancang unit flokulasi adalah gradien kecepatan, waktu kontak, pengendalian energi, kecepatan aliran maksimal, jarak ujung baffle dengan dinding, kedalaman air, dan waktu detensi. Dari desain kriteria tersebut, maka perencanaan yang saya gunakan adalah SCAD untuk pengendalian energinya, lalu jarak ujung baffle dengan dinding sebesar 75 cm, kedalaman air sebesar 2 meter dengan freeboard sebesar 0,3 meter, suhu air 30 derajat Celcius, koefisien gesek sebesar 0,3 yang merupakan faktor friksi dari baffle, rasio antara panjang dan lebar satu unit flokulasi adalah 2:1, jumlah unit yang saya gunakan pada bangunan pengolahan air minum ini sebanyak 4 unit dan debit yang akan diolah adalah 0,715 meter kubik per sekon. Pada perencanaan ini saya gunakan 3 kompartemen, yang masing-masing kompartemen memiliki waktu detensi yang sama, yaitu sebesar 10 menit atau 600 detik. Untuk gradien kecepatannya, yaitu untuk kompartemen 1 memiliki gradien kecepatan lebih besar sebesar 50 per detik, untuk kompartemen 2 20 per detik, dan kompartemen 3 memiliki gradien kecepatan paling kecil yaitu 10 per detik. Berikutnya adalah sketsa gambar dari perencanaan yang saya buat. Pada gambar tersebut terlihat bahwa dalam satu unit bak flokulasi terdapat 3 kompartemen yang dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet. Untuk gambar kedua menunjukkan bahwa dalam bak flokulasi tersebut terjadi kehilangan tekan atau head loss yang ditandai dengan menurunnya muka air. Tahap selanjutnya yaitu melakukan perhitungan dimensi bak flokulasi yang juga dilengkapi dengan perhitungan dimensi saluran inlet dan saluran outlet. Pada bak flokulasi itu sendiri juga harus dilakukan perhitungan dimensi untuk masing-masing kompartemen. Tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan dimensi bak flokulasi. Karena pada awalnya saya merencanakan jumlah unit bak flokulasi pada bangunan pengolahan air minum ini sebanyak 4 buah, maka saya harus menentukan debit tiap unitnya. Untuk debit tiap unitnya adalah 0,178 meter kubik per detik. Selanjutnya saya juga menentukan waktu detensi total yang saya dapatkan dari penjumlahan waktu detensi pada masing-masing kompartemen. Hasilnya menunjukkan 30 menit atau setara dengan 1800 detik. Lalu saya juga menentukan volume tiap bak yang saya dapatkan dengan cara mengalihkan debit tiap unitnya dengan waktu detensi total. Hasil dari volume tiap bak menunjukkan hasil 321,75 meter kubik. Dari volume tiap bak tersebut, saya juga dapat menentukan luas penampang untuk masing-masing bak flokulasi sebesar 160,875 meter persegi.
Dari luas penampang yang sudah didapatkan dan rasio antara panjang dan lebar yang sudah saya rencanakan di awal, maka saya dapat menentukan panjang dan lebar dari bak flokulasi. Lebarnya adalah 9 meter dan panjangnya adalah 18 meter. Untuk panjang tiap kompartemennya, saya desain sama dengan panjang dari bak flokulasi, yaitu sebesar 18 meter. Sedangkan untuk lebar tiap kompartemennya saya dapatkan dari lebar bak flokulasi total dibagi dengan jumlah kompartemen. Hasilnya adalah 3 meter untuk lebar tiap kompartemennya. Sedangkan untuk kedalaman totalnya yaitu 2 meter ditambah freebird sebesar 0,3 meter sehingga hasilnya 2,3 meter. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu perhitungan dimensi untuk masing-masing kompartemen. Yang membedakan kompartemen 1, 2, dan 3 adalah gradien kecepatannya. Sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat sebelumnya, gradien kecepatan untuk kompartemen 1 adalah sebesar 50 per detik. Jumlah baffle yang saya dapatkan melalui perhitungan rumus tersebut adalah sebesar 82 buah. Dari jumlah baffle tersebut, saya dapat menentukan jarak antar baffle, yaitu sebesar 0,2 meter yang saya dapatkan melalui perhitungan tersebut. Selanjutnya, saya juga dapat menentukan kecepatan pada saluran lurus. Kecepatan tersebut adalah sebesar 0,42 meter per sekon dengan head loss sebesar 0,73 meter yang saya dapatkan melalui perhitungan rumus tersebut. Untuk kecepatan belokan, saya dapatkan 0,119 meter per sekon, sedangkan jari-jari hidrolis saya dapatkan 0,1 meter. Panjang saluran untuk kompartemen 1 adalah sebesar 2,2 meter dan head loss gesekan untuk kompartemen 1 adalah sebesar 0,152 meter. Untuk perhitungan dimensi kompartemen 2 sama dengan perhitungan dimensi pada kompartemen 1. Hanya saja yang membedakan adalah gradien kecepatan. Sama seperti kompartemen 1, gradien kecepatan pada kompartemen 2 sudah saya rencanakan sebelumnya, yaitu sebesar 20 per detik. Jumlah baffle pada kompartemen 2 adalah sebanyak 45 buah, dengan jarak antar baffle sebesar 0,4 meter. Kecepatan saluran lurus pada kompartemen 2 adalah sebesar 0,23 dengan head loss 0,121 meter. Kecepatan belokan pada kompartemen 2 adalah sebesar 0,119 meter per sekon, sedangkan untuk jari-jari hidrolisnya adalah sebesar 0,18 meter. Selanjutnya adalah panjang saluran pada kompartemen 2. Panjang saluran pada kompartemen 2 sama dengan panjang saluran pada kompartemen 1, yaitu sebesar 2,2 meter. Lalu untuk head loss gesekan pada kompartemen 2 memiliki head loss gesekan yang lebih kecil dibandingkan dengan head loss gesekan pada kompartemen 1. Hal tersebut diakibatkan karena jumlah baffle yang ada pada kompartemen 1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah baffle pada kompartemen 2, sehingga head loss gesekan pada kompartemen 2 lebih kecil. Untuk dimensi kompartemen 3 juga sama dengan dimensi kompartemen 1 dan 2. Yang membedakan lagi-lagi adalah gradien kecepatannya. Sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang telah saya buat, gradien kecepatan pada kompartemen 3 adalah sebesar 10 per detik.
Jumlah baffle yang saya dapatkan untuk kompartemen 3 sebanyak 28 buah dengan jarak antar baffle-nya adalah sebesar 0. Selanjutnya, kecepatan saluran lurus yang saya dapatkan untuk kompartemen 3 adalah 0,031 meter per sekon dengan head loss saluran lurus sebesar 0,031 meter. Untuk kecepatan belokan pada kompartemen 3 sebesar 0,119 meter per sekon dan jari-jari hidrolis untuk kompartemen 3 adalah sebesar 0,27 meter. Panjang saluran pada kompartemen 3 sama seperti panjang saluran pada kompartemen 1 dan 2, yaitu sebesar 2,2 meter. Sedangkan untuk head loss gesekan pada kompartemen 3 memiliki nilai yang paling kecil di antara kompartemen 1 dan kompartemen 2. Hal tersebut dikarenakan jumlah sekat yang ada pada kompartemen 3 adalah yang paling kecil jika dibandingkan dengan kompartemen 1 dan kompartemen 2. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu perhitungan saluran inlet dan outlet. Di sini saya merencanakan saluran inlet dan outletnya sama, sehingga dapat dilakukan dengan satu kali perhitungan. Saya merencanakan kecepatan yang ada pada saluran inlet dan outlet adalah sebesar 0,6 meter per detik dengan rasio lebar banding kedalaman adalah 2:1. Pertama, saya menentukan luas dari saluran inlet dan outlet. Saya dapatkan dengan cara membagi debit tiap unitnya dibagi dengan kecepatan yang telah saya tentukan sebelumnya. Luas yang saya dapatkan adalah sebesar 0,298 meter persegi. Dari luas tersebut, saya dapat menentukan kedalaman dan juga lebar dari saluran inlet dan outlet. Kedalaman yang saya dapatkan adalah sebesar 0,4 meter. Untuk kedalaman totalnya adalah sebesar 0,4 ditambah freebird 0,3 meter dengan hasil 0, dari perbandingan lebar banding kedalaman yang telah saya tentukan di awal, maka saya juga dapat menentukan lebar dari saluran inlet dan outlet, yaitu sebesar 0,8 meter. Untuk panjang saluran ini, saya rencanakan sama dengan lebar bak flokulasi, yaitu sebesar 9 meter. Sedangkan untuk jari-jari hidrolis pada saluran ini adalah sebesar 0,2 meter. Untuk slope pada saluran ini dapat ditentukan melalui rumus kecepatan. Slope yang didapatkan adalah sebesar 0,00016. Head loss yang terjadi pada saluran adalah sebesar 0,00204 meter dan head loss kecepatan adalah sebesar 0,01835. Head loss total yang didapatkan adalah 0,0203. Berikut merupakan gambar desain denah unit flokulasi. Pada gambar tersebut terlihat dua unit bak flokulasi. Pada masing-masing unit terdapat kompartemen 1, kompartemen 2, dan kompartemen 3. Berikut merupakan gambar desain dari potongan unit flokulasi. Pada potongan tersebut terlihat adanya penurunan muka air. Hal tersebut dikarenakan adanya head loss yang telah saya hitung pada perhitungan sebelumnya. Dengan adanya gambar desain ini, maka menandakan bahwa
Detail engineering design untuk unit flokulasi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.